kita akan membedah sebuah diskursus mendalam mengenai arah politik Indonesia di tahun 2026. Fokus kita adalah pemikiran Lukas Luarso, mantan Ketua AJI, mengenai bagaimana buku Paradoks Indonesia yang ditulis Prabowo Subianto saat menjadi oposisi, kini diuji oleh realitas kekuasaan. Lukas Luarso memberikan catatan tajam bahwa Indonesia sedang mengalami regresi politik. Ia menyoroti fenomena politik sprindik, sebuah sistem di mana instrumen hukum digunakan untuk menyandara lawan politik, sebuah pola yang ia sebut sebagai Jokowiisme yang kini tampak diwariskan. Pembahasan ini bukan sekadar kritik, melainkan pengingat edukatif tentang bagaimana sebuah bangsa bisa terjerembab kembali ke era otoriter jika nalar kritis ditinggalkan. Lukas Luarso merujuk pada pemikiran filsuf Thomas Hobbes mengenai konsep Leviathan, di mana negara menjadi sosok yang terlalu kuat dan menindas rakyatnya sendiri. Ia melihat indikasi ini pada pemberlakuan KUHP dan KUHP baru yang dianggap sangat represif. Salah satu poin krusial adalah kembalinya pasal-pasal kolonial seperti penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara. Lukas berargumen bahwa ini adalah bentuk negara integralistik, konsep yang dulu diusung oleh Supomo, di mana negara ditempatkan sebagai entitas suci yang tidak boleh dikritik. Padahal dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan birokrasi yang justru rentan korupsi. Lukas Luarso mengkritik keras hilangnya sistem meritokrasi yang digantikan oleh psikopansi atau budaya penjilatan. Ia menyebutkan banyak posisi strategis seperti wakil menteri dan komisaris BUMN diisi oleh figur tanpa kompetensi jelas hanya karena loyalitas buta. Fenomena ini disebutnya sebagai politik playing God. Mengutip Hannah Arendt dalam teorinya tentang the banality of evil atau banalitas kejahatan, Lukas mengingatkan bahwa kejahatan sistemik seringkali dilakukan oleh orang-orang yang merasa sedang menjalankan tugas negara, namun kehilangan kemampuan untuk berefleksi. Jika pemimpin hanya dikelilingi oleh para penjilat, maka kebijakan yang lahir akan jauh dari kebutuhan rakyat yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Buku Paradoks Indonesia adalah kritik tajam Prabowo terhadap ketimpangan ekonomi dan penguasaan asing. Namun Lukas melihat sebuah ironi besar, apakah setelah berkuasa, visi tersebut masih dipegang teguh? Lukas menyarankan 3 langkah konkret agar presiden tidak terjebak dalam lubang Orde Baru. Pertama, kembalikan TNI dan Polri ke fungsi aslinya. Supremasi sipil harus ditegakkan. Kedua, jamin kebebasan sipil sebagai vaksin terhadap otoritarianisme. Ketiga, berhentilah meniru pola komunikasi politik yang manipulatif. Lukas menekankan pentingnya membaca kembali pemikiran Karl Popper dalam The Open Society and Its Enemies, bahwa musuh terbesar masyarakat terbuka adalah ideologi yang menganggap diri paling benar dan anti kritik. Kekuasaan adalah candu yang bisa mematikan nalar deliberatif. Seperti yang diingatkan Lukas Luarso, sejarah mencatat bahwa rezim otoriter tidak runtuh karena satu kesalahan besar, melainkan akumulasi pembiaran atas ketidakadilan kecil. Mari kita kawal terus demokrasi Indonesia dengan akal sehat. Terima kasih telah menonton, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar secara bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.